Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi buntu gitu? Kehilangan inspirasi. Padahal dulu rasanya semangat banget. Hmm, Ternyata, ya, hal ini tuh bisa kejadian ke siapa aja loh. Bahkan, seorang bintang rock terkenal pun bisa ngalamin. betul sekali. Hari ini kita mau coba gali bab 4 dari sebuah buku menarik nih. Fokusnya ke cerita gimana seorang musisi malah nemuin kekuatannya lagi justru di tempat yang paling pengen dia lupain. Iya, ini menarik banget. Kita bakal coba bahas gimana masa lalu, atau sering kita sebut backstory ya, itu bukan sekedar kenangan aja, Bukan cuma lewat gitu aja ya. bukan. Tapi bisa jadi kunci penting buat kita melangkah ke depan. Sumber kita kali ini, bab judulnya A Rockstar Rediscovers His Gift in the Backstory of His Youth. Kita coba gali bareng ya intisarinya buat Anda. Oke, mari kita bedah nih. Jadi bab ini ceritanya soal Gordon. Kita kenalnya si Sting ya. Iya, Sting. Dia tumbuh besar di Wallsend, Inggris Utara. Nah, tempat ini tuh persis di bawah bayangan galangan kapal raksasa, Swan Hunter. Kebayang ya, lingkungannya pasti keras, bising, mungkin agak berbahaya juga, tapi di sisi lain, itu jadi kebanggaan buat para pekerja di sana. Betul, ada kontras gitu ya. Lingkungan yang keras tapi juga sumber kebanggaan. Sejak kecil, si Gordon ini udah ngerasa kayaknya tempat itu bukan dunianya deh. Nggak cocok gitu ya. Iya. Terus ada satu momen nih yang penting banget buat dia. Waktu itu dia lihat Ibu Suri datang buat meresmikan kapal baru. Oh, acara besar pasti ya. Banget. Dia lihat ribuan anak sekolah melambai gitu di pinggir jalan. Nah, tapi dia mikir, saya nggak mau jadi penonton. Wah, Dia mutusin saat itu juga. Pokoknya dia mau jadi orang yang ada di dalam mobil mewah yang lewat itu. Impian buat keluar dari Wallsend itu jadi kayak bahan bakarnya gitu. jadi motivasi kuat ya sampai akhirnya dia terkenal di seluruh dunia. Betul. Tapi ironisnya nih, Gimana tuh? justru pas udah di puncak sukses, udah terkenal banget, dia malah kayak nabrak tembok, ngalamin kebuntuan kreatif yang lumayan parah. Nah, ini nih yang menarik. Terus gimana? Pas dia lagi merenung gitu, dia sadar sesuatu. Ternyata, karya-karya terbaiknya, lagu-lagu yang paling ngena, itu lahir bukan pas dia cerita soal hidupnya yang gemerlap. Bukan soal dirinya sendiri. Bukan, justru pas dia nyuarain kisah orang lain, orang-orang biasa dari masa lalunya itu, yang mungkin nggak punya panggung buat cerita. Orang-orang di Wallsend itu. Iya, kemungkinan besar begitu. Puncaknya itu pas dia memutuskan untuk balik paling nggak secara mental ya, ke latar belakang yang dulu mati-matian pengen dia tinggalin. Kegalangan kapal itu lagi. Ke suasana itu, dia mulai nulis, tapi fokusnya bukan ke dirinya, fokusnya ke orang-orang yang dia kenal di sana dulu. Tentang apa tuh? Ya, tentang kemarahan mereka, harapan mereka, mungkin mimpi-mimpi mereka yang terkubur sama bisingnya industri. Nah, dari pergulatan batin inilah lahir karya yang, wah, personal banget, tapi juga universal. Musical The Last Ship. Ini bener-bener nunjukin kekuatan backstory atau kisah asal-usul ya. Iya, gimana tuh? Kayak kalau kita baca novel atau nonton film gitu kan, Iya, gimana tuh? kita baru bisa bener-bener peduli sama nasib tokohnya kalau kita tahu dari mana dia berasal, apa yang ngebentuk dia. Si Sting ini pakai karakter-karakter yang terinspirasi dari orang nyata di masa lalunya. Kayak si Gideon Fletcher, Mac Dawson, Father O'Brien itu ya. Nah iya, karakter-karakter itu yang ngasih jiwa ke karyanya. Kisah asal mereka itu yang bikin emosinya jadi dalam. Dan konsep ini tuh universal banget loh. Nggak cuma di Sting aja. Coba deh Anda ingat Bruce Springsteen sama Thunder Road. Oh iya, bener. Lagu itu kuat banget kan karena nyentuh mimpi sama gelisahnya kelas pekerja yang jadi latar belakangnya dia juga. Atau John Bon Jovi. Tommy dan Gina, Living on a Prayer. Nah itu dia. Perjuangan pasangan muda itu. Kisah latar mereka itu yang bikin kita kayak nyambung gitu, merasa, wah gue ngerti banget nih rasanya. Ada juga contoh lain yang, wah ini nyentuh banget sih. Dari dunia bisnis. Kisah Bobby Herrera, CEO. Oh ya, gimana ceritanya? Masa remajanya tuh nggak gampang dari keluarga miskin. Suatu hari di bus sekolah, ada ayah temennya gitu, ngelakuin kebaikan kecil, tapi dampaknya gede banget buat dia. Kebaikan kecil gimana tuh? Detailnya nggak disebutin persis, tapi intinya tindakan itu ngebekas banget. Nah, pengalaman itu, bagian dari backstory-nya dia, malah jadi pilar utama budaya perusahaannya bertahun-tahun kemudian. Jadi fondasi perusahaan ya? Iya, fokus perusahaannya jadi memberi kembali atau giving back. Akarnya tuh dari momen kecil di bus itu, luar biasa ya. Kalau kita tarik benang merahnya ya,
kisah latar atau backstory ini tuh jauh lebih dari sekedar nostalgia atau kenangan masa lalu. Lebih dalam lagi ya? Iya, dia itu kayak sumur kekuatan kita, bahan pembentuk identitas, dan sering banget jadi sumber inspirasi yang paling asli, paling otentik. Apalagi pas kita lagi ngerasa stuck atau kehilangan arah. Justru di saat-saat sulit gitu ya? Lupain, atau yang kita anggap sulit, malah nyimpen kekuatan terbesar. Jadi memahami dan berdamai sama kisah asal kita tuh bisa bantu nerangin jalan ke depan. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya gini, para pecerita hebat, orang-orang yang karyanya bikin kita terinspirasi, mereka tuh seringkali nggak takut buat gali lagi dan bagiin kisah latar mereka. Mereka nggak lihat itu sebagai beban. Malah sebagai hadiah ya. Iya, sebagai hadiah, sebagai bagian penting dari siapa diri mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Jadi, jangan pernah remehin kekuatan cerita di balik perjalanan Anda. Nah, ini jadi pertanyaan penting nih buat refleksi Anda. Coba deh, luangkan waktu sebentar. Kalau Anda lihat lagi perjalanan hidup Anda sampai sekarang. Ada nggak sih bagian dari backstory Anda, mungkin tempat, orang, pengalaman, atau bahkan kesulitan yang tanpa sadar tuh masih ngebentuk cara Anda ngelihat dunia atau ngambil keputusan hari ini? Sesuatu yang mungkin kita nggak sadar tapi ngaruh gitu ya. Betul. Ada nggak ya harta karun tersembunyi di masa lalu Anda itu yang mungkin bisa ngasih Anda percikan inspirasi baru atau mungkin arah baru buat langkah Anda selanjutnya? Coba deh direnungkan.